Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memujinya atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat lapang, nikmat aman, ya, di mana sebagian saudara kita sekarang sedang berjuang untuk kembali mengambil hak-haknya, khususnya di Palestina. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua yang mereka lakukan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kebaikan, dan kita juga disertakan di dalam kebaikan tersebut, baik dari harta, doa, dan dukungan-dukungan moral lainnya. Salat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah kita pada kesempatan ini akan masuk pada pembahasan yaitu masalah berkhianat terhadap agama, amanat, harta, dan lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Syekh At-Tahlawi ya menukil dua dalil berkaitan dengan masalah berkhianat terhadap agama, amanat, harta, dan lainnya. Pertama, Quran surah Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ini Al-Anfal ayat 27. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Waman kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana. Empat perkara yang, kata Nabi SAW, empat perkara yang barang siapa hal itu ada pada dirinya, maka ia benar-benar seorang munafik. Tetapi barang siapa yang salah satunya ada pada dirinya, maka ada perilaku munafik ya pada dirinya hingga ia meninggalkannya atau nifak. Pertama adalah apabila ia diberi amanah, ia berkhianat. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentu di dalam kehidupan ini banyak sekali ya kehidupan kita, sendi kehidupan kita yang berkaitan dengan masalah amanah. Baik itu amanah ya kita yang diamanahkan kepada kita, yaitu dari sisi agama, ya amanat dari sisi duniawi, itu banyak sekali dan beragam. Ya, seorang pemimpin itu tentu dituntut misalnya amanahnya itu menunaikan setiap janji yang sudah ia sampaikan begitu, janji yang sudah ia kampanyekan. Dan dia diberikan amanah juga untuk memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya. Ya, dan apabila dia mengingkari bahkan tidak memenuhi hak-hak tersebut, maka sesungguhnya dia telah melakukan khianat kepada rakyatnya atas janjinya itu. Atau misalnya yang paling besar adalah bentuk khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa bentuk khianatnya? Itu bentuk maksiat. Segala bentuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Atau misalnya amat dari sisi harta. Misalnya ada orang yang minta titipkan harta ya. Orang yang titipkan harta kepada kita, kemudian ternyata tidak kita jaga dengan baik begitu.
bahkan kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi misalnya, maka dalam hal ini kita tidak amanah ya, sehingga kita jatuhnya berkhianat. Nabi SAW digelari Al-Amin karena ya mudah dipercaya begitu, jujur orangnya, sehingga hendaknya kita ketika dititipi sesuatu begitu, baik itu harta atau barang begitu, maka ada yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apa amanah yang dibebankan kepada kita, jalankan dengan semaksimal mungkin amanah itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khianat itu adalah lawan dari amanah. Jadi apabila seseorang itu tidak amanah di dalam menjalankan janji yang sudah dibebankan, ya, maka dia telah melakukan khianat dalam masalah ini. Maka ketika seseorang itu melaksanakan amanah, maka pada hakikatnya dia itu melaksanakan kewajiban begitu. Ya. Maka sebaliknya apabila dia melanggar amanah itu, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang dalam syariat kita. Baik itu dengan curang misalnya, atau misalnya dengan membatalkan kewajiban begitu. Maka ini adalah bentuk dari khianat. Disebutkan oleh Ibnu Ashur ya, bahwa khianat itu adalah menjalankan berbeda dari yang diamanatkan tanpa diketahui orang yang memberi amanat. Ya, jadi misalnya kita dititipi, tolong jagakan kebun. Ya, pemilik kebun yang mengamanatkan kepada kita hanya jaga kebun. Ya, lantas kita di dalam kebun itu melakukan banyak hal selain menjaga, seperti mencicipi buah. Ya, padahal amanatnya itu adalah hanya menjaga saja. Ya, maka dia telah berkhianat kepada pemilik kebun tersebut. Al-Imam Munawi rahimahullahu taala mengatakan, khianat adalah menyia-nyiakan amanah. Ada yang mengatakan khianat adalah menyelisihi kebenaran dengan membatalkan perjanjian secara rahasia. Ya. Jadi khianat itu bisa juga adalah menyia-nyiakan amanah. Ya. Dimana ketika kita diamanahkan A misalnya, justru kita ya tidak menghiraukan lagi amanah yang diberikan kepada kita. Tolong jaga baik-baik ya. Justru kita malah menganggap remeh begitu, sehingga banyak hal-hal yang akan merusak dari titipan atau barang yang dititipi itu. Atau misalnya menyelisih kebenaran dengan membatalkan perjanjian secara rahasia begitu, ya. Dia tidak menjalankan amanah sebagaimana yang diamanahkan. Kemudian Al-Jahiz mengatakan, khianat adalah melanggar sesuatu yang diamanahkan orang kepadanya, berupa harta, kehormatan, kemuliaan, dan mengambil milik orang yang dititipkan, dan mengingkari orang yang menitipkan. Termasuk khianat juga tidak menyebarkan berita yang dianjurkan disebarkan, merubah surat atau tulisan-tulisan jika dia mengurusinya, dan merubahnya dari maksud-maksudnya. Ya, jadi di sini lebih luas lagi. Ya, khianat itu adalah melanggar sesuatu yang diamanahkan. Ya, diamanahkan A, justru yang dijalankan B begitu. Ya, diamanahkan untuk menyerahkan uang misalnya uang donasi, justru sebagian ada diselewengkan misalnya. Ya, atau misalnya melanggar berupa harta ya tadi diselewengkan segala macam digunakan untuk kepentingan pribadi ya, kehormatan, kemuliaan atau mengambil hak milik orang yang dititipkan begitu. Nah, termasuk juga khianat adalah tidak menyebarkan berita yang dianjurkan disebarkan, ya, merubah surat-surat, ya, jika dia mengurusinya. Ini termasuk salah satu bentuk khianat, ya, bentuk daripada manipulasi terhadap surat menyurat, misalnya ini juga bentuk khianat dan merubah dari maksud-maksudnya. Ya, dan ini banyak sekali terjadi, di mana manipulasi data misalnya dengan adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga data-data itu dimanipulasi baik itu untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menjatuhkan lawan, maka ini jatuhnya khianat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam syariat kita khianat ini adalah perkara yang harus senantiasa kita jauh darinya. Kenapa demikian?
Karena berkhianat itu, baik itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berupa kemaksiatan misalnya, atau berupa mengkhianati amanah yang dititipkan kepada kita, begitu barang, harta, atau apa saja yang dititipkan, dan lainnya, maka jangan sampai kemudian kita mengkhianati atau melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi dari amanah yang telah dibebankan kepada kita. Karena banyak sekali kerugian-kerugian berupa ancaman-ancaman yang ditujukan kepada orang yang tidak amanah, ya, apabila dititipi amanah, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang, tentang masalah khianat ini, bahwasanya akan muncul, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat, ya. Ternyata khianat ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wala taqumus sa'atu hatta yazharul fuhsyu wattafahusyu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah wa hatta yu'tamanal kha'inu wa yukhawwanal amin. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi SAW, sehingga muncul perkataan keji, ya, atau kebiasaan berkata keji. Jadi seperti yang sudah kita lihat sekarang, ya, banyak sekali anak-anak muda, ya, yang justru tidak pernah sama sekali menjaga kata-kata mereka. Mudah mereka mengatakan perkataan yang kotor begitu, dengan yang menyebut apa saja yang tidak boleh disebut, misalnya. Misalnya menyebut nama-nama kotoran, menyebut nama-nama binatang begitu, dengan konotasi yang negatif tentunya, ya. Dan itu dianggap lumrah begitu, ya. Atau pelesetan dari nama-nama binatang misalnya. Nauzubillah, ya, seorang muslim itu harus menjauhkan diri dari perkara yang demikian. Atau kata Nabi SAW, memutuskan kerabat, ya. Kiamat tidak akan terjadi sebelum banyak orang yang memutuskan tali kekerabatan, keburukan bertetangga, ya. Dan sehingga kata Nabi SAW, orang yang berkhianat diberi amanah, ya. Sedangkan orang yang amanah dianggap khianat. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat. Di antara salah satunya adalah orang yang khianat itu dianggap amanah, dan orang yang amanah itu dianggap berkhianat. Dan ini adalah pesan masa depan yang jelas-jelas disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin di zaman ini benar terjadi, ya, di mana orang amanah di dalam dakwahnya, misalnya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, ya, dianggap sebagai orang yang menyimpang begitu, dianggap sebagai orang yang sesat begitu. Padahal dia amanah di dalam dakwahnya. Yang disampaikan hanyalah kalau Allah, kalau Rasul, ya, dan tidak menambah ataupun mengurangi dari apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ternyata dianggap ya menyimpang, dianggap merusak, dianggap pemecah belah. Sedangkan orang yang senantiasa mendakwahkan sesuatu dan yang didakwahkannya itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah, ya, diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa ternyata dia menganjurkan kesyirikan, dia justru menganjurkan melakukan kebid'ahan, justru dia mendekatkan dai-dai yang penyeru pada kesesatan tentunya. Justru mereka yang dianggap sebagai orang yang amanah, ya. Sejatinya mereka itu telah berkhianat karena menyampaikan sesuatu, ya, dengan cara, dan telah ia kurang-kurangi atau itulah ia lebih-lebihkan dengan melakukan kebid'ahan begitu. Oleh karena itu di zaman ini, ya, akan mudah kita temukan hal-hal yang semacam itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berbicara tentang masalah khianat ini banyak sekali dalil yang membahas terkait dengan masalah ini tentunya. Anda akan sebutkan beberapa bahaya dari khianat ini tentunya. Pertama, bahwasanya orang yang berkhianat itu adalah orang yang tidak memiliki iman, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak berkhutbah kepada kami, ya, melainkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah,
dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hibban, dan hadis ini dihukumi hasan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut dalam Takhrij Musnad Ahmad, dan dihukumi sahih juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'us Shaghir. Jami'an oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas kata Nabi SAW bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat aman. Karena sesungguhnya keimanan seseorang itu akan mengarahkan seseorang agar senantiasa dia berlaku amanah di dalam kehidupannya. Maka apabila dia berkhianat ketika dititipi suatu amanah begitu, maka sesungguhnya dia tidak memiliki iman ketika dia melakukan khianat itu. Karena orang yang beriman mustahil, ya, yang benar-benar ada iman dalam hati itu mustahil dia kemudian melakukan perkara-perkara yang menghantarkan dia kepada perilaku khianat. Kemudian teman-teman sekalian, orang yang khianat ini adalah calon penduduk neraka. Ya, ketika Nabi SAW menjelaskan calon-calon penduduk neraka, di antara yang Nabi SAW sebutkan adalah wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khana. Pengkhianat, yaitu pengkhianat orang yang tidak samar sifat tamaknya, walaupun sesuatu yang kecil dia selalu berbuat khianat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Nabi SAW, ya di antara calon penduduk neraka adalah orang yang senantiasa berkhianat begitu, ya, yaitu orang yang senantiasa berkhianat dalam setiap tindak tanduknya. Kemudian di antara bahaya dari khianat juga adalah, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, adalah bahwa khianat ini adalah di antara salah satu karakter atau sifatnya orang munafik, ya. Dan hadis yang membicarakan masalah ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Kita sudah sering mendengar hadis ini, ya. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqi salas, bahwa di antara tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza sumina khana. Ya. Kata Nabi SAW, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau dia berbicara, ya dusta. Nah, apabila berjanji, ia menyelisihi janjinya, begitu. Dan apabila diberikan amanah, kepercayaan, ia berkhianat. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka kata Nabi SAW, di antara salah satu tanda orang munafik, di antaranya adalah apa? Apabila diberikan amanah atau kepercayaan, justru ia mengkhianati amanah tersebut. Dan ini adalah di antara salah satu sifat orang munafik. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini menerangkan tanda munafik yang memiliki sifat tersebut berarti serupa dengan orang munafik atau berperangai seperti kelakuan orang munafik. Karena yang dimaksud munafik adalah yang ia tampakkan berbeda dengan yang disembunyikan. Pengertian munafik ini terdapat pada orang yang memiliki tanda-tanda tersebut. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, orang yang munafik adalah apa yang ditampakkan itu berbeda dengan yang disembunyikan. Ya. Jadi apa yang di hatinya dan apa yang ia lakukan itu berbeda. Berbeda sekali. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, menunaikan amanat yang dimaksudkan adalah umum, mencakup segala yang diwajibkan pada seorang hamba, baik hak Allah atau hak sesama manusia. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, amanah adalah segala sesuatu yang diemban oleh seseorang yang diperintahkan untuk ditunaikan. Para fuqaha menyebutkan bahwa orang yang dibebani amanat hendaknya ia benar-benar menjaganya. Mereka berkata bahwa seseorang tidak disebut menunaikan amanah melainkan dengan menjaganya dan hukumnya adalah wajib. Ya. Perkataan Ibnu Katsir, teman-teman sekalian, bahwa menunaikan amanah yang dimaksudkan adalah umum yang mencakup segala yang diwajibkan pada seorang hamba, baik hak Allah atau hak manusia. Nah, ini perlu untuk kita garis bawahi bahwasanya pertama, hak yang harus kita penuhi, amanah yang harus kita jalankan adalah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya,
semua bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah amanah yang Allah bebankan kepada kita. Maka di sini kita dituntut untuk senantiasa menjaga amanah yang Allah bebankan kepada kita berupa bentuk penjagaan, bentuk pelaksanaan. Dan apabila kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah itu, maka kita adalah orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membebani kita, Allah amanahkan kita salat 5 waktu. Ya salat. Ya. Tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kita untuk meninggalkan ke salat kecuali ada hal-hal yang memang dibenarkan uzur itu. Kalaupun kita mampu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Puasa Ramadan, ya, wajib bagi siapapun kecuali ada uzur syar'i. Ya. Dan apa semua bentuk ibadah yang diwajibkan kepada kita ketika datang masa wajibnya, maka tidak ada pilihan bagi kita selain menjalankan. Itu amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengingkari ya dengan tidak tidak melaksanakannya, maka tentunya kita akan menjadi orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berkhianat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amanat ya, berkaitan dengan hak sesama manusia, tentu ini berkaitan dengan perkara-perkara yang sudah kita ketahui, misalnya kalau masalah hak harta, masalah janji, misalnya janji pemimpin kepada rakyat, ya ini adalah masalah yang berkaitan dengan masalah antara manusia dan manusia. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih jauh lagi, kita berbicara lebih jauh lagi, ketika kita menjadi pemimpin. Ya, tadi kita berbicara berkaitan hak manusia dan hak kepada Allah Subhanahu wa taala itu berupa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, sehingga kita terbebas dari khianat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang Allah larang begitu. Kemudian kita berbicara tentang berkaitan dengan masalah ya seorang pemimpin. Bahwasanya seorang pemimpin itu dituntut untuk memegang amanah. Karena banyak ternyata para pemimpin itu yang justru mengingkari janji-janjinya. Dari Abu Dzar ia mengatakan, ya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan? Ya. Jadi Abu Dzar ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan? Lalu beliau memegang pundakku, kata Abu Dzar, dengan tangannya, kemudian bersabda, ya Aba Dzar, innaka dha'ifun, wa innaha amanatun, wa innaha yaumal qiyamati khizyun, wa nadamatun, illa man akhadaha bihaqqiha, wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Kekuasaan adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya atau melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah rambu-rambu bagi setiap orang yang ini udah musim politik ya, sudah mulai panas begitu. Ini adalah rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ya. Ketika dia bertekad ingin menjadi pemimpin, apa niatnya, apa janjinya, apakah dia bisa melaksanakan janji-janji itu, apakah dia bisa mengayomi semua rakyat yang berada di bawah kekuasaannya, maka sesungguhnya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah kepemimpinannya itu pada hari kiamat. Jika dia adil, ya, jika dia memenuhi semua hak rakyatnya, maka insya Allah dia akan terbebas dari semua tuduhan-tuduhan, tuntutan-tuntutan nanti pada hari kiamat. Tapi kalau dia khianat dengan janji-janjinya, ya, lebih banyak janji daripada pelaksanaannya, maka itu akan membuat dia nanti celaka pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia telah berlaku zalim kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Kata Nabi SAW, kekuasaan itu adalah amanah. Dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan. Makanya sebagian para ulama ya atau ya sebagian para ulama ketika
dititipi jabatan, mereka nggak mau terima itu. Kenapa demikian? Karena mereka tahu apa yang akan dihadapi oleh pemimpin nanti pada hari kiamat. Mereka sudah tahu bebannya itu besar luar biasa, harus mengayomi begitu. Dan pada hari ini setiap orang itu berlomba-lomba untuk mengejar itu. Setiap orang berlomba-lomba. Maka kata Nabi SAW, maka itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Ya, apalagi sangat-sangat berambisi ingin sampai pada kekuasaan tertentu, berambisi sehingga melakukan kecurangan. Ya, sebelum dia duduk di kursi kekuasaan itu, ia sudah melakukan kecurangan begitu. Maka ketika dia sudah menduduki kursi itu pun, maka akan banyak sekali kecurangan yang akan ia lakukan. Tentunya di sini kita berbicara secara umum ya teman-teman sekalian, ya tidak menyinggung siapapun. Kita di sini berbicara secara umum. Kata Nabi SAW, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Ya, orang yang berhak menduduki kekuasaan atau posisi tertentu adalah memang orang yang memang berhak mendudukinya, orang yang memiliki kompeten, kemampuan politik begitu, kemampuan mengayomi semua masyarakat, plus dia amanah. Itu yang pemimpin yang ideal tentunya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Artinya dia menjalankan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang ia keluarkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak membatasi gerak dakwah sunnah misalnya, tidak membatasi umat Islam dalam melaksanakan ibadah ya. Maka dalam hal ini dia sudah melakukan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Tapi apabila dia malah justru yang membatasi gerak-gerik umat Islam, kemudian dia melakukan banyak korupsi, apalah semua bentuk pengkhianatan kepada rakyat dan kekuasaan tentunya, maka hal ini dia jatuhnya tidak melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu, dan ini akan menjadi sebab kehinaan dan penyesalannya pada hari kiamat. Itu ya teman-teman sekalian beberapa hal atau kerugian yang akan didapatkan oleh orang yang khianat di dalam hidupnya. Tentu ini adalah rambu-rambu bagi kita dan semua orang tentunya secara umum, baik itu yang berniat untuk menjadi pemimpin, yang berniat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, atau nasihat secara umum. Ini penting untuk diperhatikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khianat ya bisa juga berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sudah singgung sedikit di awal-awal. Ini bisa berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa? Menjalankan kewajiban agama itu merupakan amanah bagi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Anda singgung tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan semuanya khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusan amanah, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan amanah itu kepada para mukallaf. Amanah itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dalam keadaan rahasia dan sembunyi seperti keadaan terang-terangan. Ini dikatakan oleh Syekh As-Sa'di. Maka dengan demikian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan melanggar larangan-larangannya merupakan bentuk khianat terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk daripada khianat tertinggi, yaitu khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Bentuknya adalah meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk khianat tertinggi ya. Ketika Allah wajibkan sesuatu, ia malah tinggalkan kewajiban itu. Ya, Allah wajibkan jilbab bagi wanita, justru ia membuka auratnya di sana sini. Ia tebar pesona di mana-mana. Ini adalah bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ya bukanlah manusia, ya bukanlah Nabi SAW yang Nabi hanya menyampaikan saja. Yang memerintahkan jilbab itu Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas bagi siapapun yang mau berpikir tentunya. Nah, jadi bentuk khianat tertinggi adalah tentu kita tegaskan lagi adalah bentuk khianat kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kepada sesuatu dan Allah wajibkan kita untuk melaksanakannya, maka wajib bagi kita untuk menjalankannya kecuali memang ada uzur di situ. Kecuali memang ada uzur. Karena memang ada beberapa ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Kalau ada uzur, maka ada bentuk pelaksanaan ringannya begitu. Misalnya sholat begitu. Sholat kan wajib tanpa terkecuali. Ya, ketika tidak mampu berdiri ya duduk. Ketika tidak mampu duduk ya baring dan seterusnya. Maka tidak ada apa namanya solusi lain selain kita melaksanakan hal tersebut. Kemudian khianat juga berkaitan dengan masalah hak manusia begitu. Ya, bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jahiz ya, yang mengatakan bahwa khianat adalah melanggar sesuatu yang diamanahkan orang kepadanya, berupa harta, kehormatan, kemuliaan, dan mengambil milik orang yang dititipkan dan mengingkari yang menitipkan. Termasuk berita khianat juga tidak menyebarkan berita yang dianjurkan disebarkan, merubah surat-surat yang manipulasi yang seperti sudah disinggung di awal, dan jika dia mengurusinya dan merubahnya dari maksud-maksudnya. Maka teman-teman makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merebaknya khianat di zaman ini ya. Semua orang berkhianat ya, mulai berkhianat kepada Allah atau dia berkhianat kepada sesama manusia atau pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya tentunya ini adalah perkara yang bisa menghantarkan manusia pada kehancuran tentunya, dan hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang sebab-sebab dari hukuman itu. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita bahwa manusia dalam membalas dendam itu ada tiga macam. Jadi kadangkala ketika ini berkaitan dengan khianat di antara sesama manusia ya tentunya, karena kalau uh, apa berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan meninggalkan perkara yang dilanggar itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan masalah khianat kepada sesama manusia tentunya uh, terkaitan dengan balas dendam berkaitan khianat, konteks khianat itu, maka kata Syekhul Islam itu ada tiga macam yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah zalim. Ya. Ketika ada si A berkhianat kepada si B, maka si B membalasnya melebihi khianat yang dilakukan oleh si A. Maka dalam hal ini si B sudah melakukan kezaliman. Ya, nanti kita akan jabarkan. Yang kedua adalah muqtasid, ya, yaitu membalas sewajarnya. Ya, misalnya kita dipukul misalnya di tangan kanan dengan kekuatan tertentu, kemudian kita balas orang itu memukulnya di tangan kanannya juga dengan kekuatan yang serupa. Maka ini membalas dengan yang sewajarnya atau muqtasid. Ya. Atau yang ketiga misalnya muhsinun, yaitu orang yang memaafkan dan tidak membalas sama sekali. Dan ini yang terbaik tentunya. Ketika kita dizalimi, kita dikhianati, maka kita memaafkan dia dan tidak membalas atas khianat yang dilakukan orang tersebut kepada kita. Yang pertama adalah zalim, tentunya dengan cara zalim. Ya. Tadi sudah Ana berikan gambaran konkretnya, misalnya si A itu dikhianati oleh si B, dan si B itu membalas khianat si A melebihi khianat si A. Ya, jadi misalnya si A menzolimi si B dan ia balas kezaliman itu melebihi kezaliman dilakukan oleh si A. Nah, nah kezaliman semacam ini ya tentu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Dan sudah sering Ana singgung dan bahas berkaitan dengan masalah kezaliman kepada sesama manusia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi
Waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku tidak berbuat zalim, ya. Dan aku pun mengharamkan kalian berbuat zalim, dan janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan zalim atas dirinya dan mengharamkan kezaliman tersebar di antara umatnya. Kemudian bahwasanya kezaliman ini adalah kegelapan pada hari kiamat, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah." Hati-hatilah terhadap kezaliman, karena kezaliman itulah kegelapan pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Muslim tentunya. Nah, ketika kita dikhianati, kemudian kita balas pengkhianatan itu melebihi dari yang seharusnya, ya. Misalnya orang itu mengkhianati kita, menzolimi kita, misalnya kita buat dengan angka-angka lah biar konkret, misalnya 100. Ternyata kita balas ya kezoliman atau khianatan itu 150 atau 200, dua kali lipatnya. Maka kita sudah melakukan kezaliman dalam masalah ini, ya. Dan justru orang yang pertama menzalimi kita nanti akan menuntut kita nanti, ya. Karena kita sudah melakukan kezaliman melampaui batas dari yang orang melakukan kezaliman terhadap diri kita. Itu yang pertama, bahwa membalas kezaliman dengan kezaliman melebihi lagi dari kezaliman. Kemudian muqtasid, ya, muqtasid adalah orang yang membalas sewajarnya begitu, ya. Bisa jadi dia dizalimi misalnya dengan 100, ya. Kemudian dia balas dengan di bawah 100 atau maksimum 100 begitu. Dia tidak melebihi 101, 150, bahkan 200, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Oleh sebab itu, kata Allah, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Ini Al-Baqarah ayat 154, dan masih banyak ayat lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Maka ketika kita dizalimi, ketika kita dikhianati tentunya dalam masalah ini, ya, maka kita tidaklah membalasnya kecuali dengan sewajarnya. Tadi sudah Ana berikan konkretnya, misalnya kita dizalimi 100, ya, kita kasihkan angka-angka 100 misalnya, terus kita ingin membalas, dan tidaklah kita membalas kecuali di bawah 100 atau maksimum 100, tidak melebihi itu. Maka ini adalah muqtasid, ya, membalas dengan sewajarnya tanpa membalas lebih begitu. Dan pernah Anda sampaikan juga, misalnya di jalan raya ini sering sekali, misalnya habis hujan, kan banyak air tergenang di jalan-jalan, bagian jalan yang sedikit curam ke dalam. Nah, mungkin saat kita berkendara pakai motor misalnya, kita udah pakai baju rapi-rapi, udah bagus, ternyata ada orang yang berlawanan arah atau ada orang yang mendahului kita, ternyata memuncratkan air sampai ke kena baju kita. Maka kita bisa, kalau kita balas muncratan itu, misalnya ya kita ngebut juga, kita salip dia, kita cari posisi-posisi di mana air tergenang, kemudian kita lewat di situ, kemudian air itu muncrat ke pengendara yang memuncratkan pertama kepada kita tentunya. Maka ini bisa jatuhnya muqtasid atau jatuhnya zalim. Namun umumnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterka, karena kita tidak tahu, ya, jumlah air yang terciprat ke kita dan jumlah air yang terciprat kepada orang yang menciprati kita tidak tahu jumlah pastinya. Maka dalam masalah ini ya kita bersikap sewajarnya saja begitu. Artinya kita ya biarkan saja begitu, ya. Karena anak pribadi ya seperti itu. Ya, ketika di jalan raya diciprati air, ya udah biarin begitu. Toh ketika kita dizalimi, kita tidak akan dirugikan sebenarnya. Justru itu adalah tabungan bagi kita nanti untuk tabungan pahala kita tentunya. Kemudian muhsin, ya, ketika dizalimi, ketika dikhianati, ternyata korban malah memaafkan dan tidak membalas dendam sama sekali. Dan ini seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang lebih utama, ya. Tentunya ini sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim."
dan hendaknya mereka memaafkan dan melapang dada. Dan apakah kamu tidak ingat bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini An-Nur ayat 22. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syura ayat 40 tadi, sebelumnya itu An-Nur ayat 22. Maka hendaknya ini yang dilazimkan oleh setiap muslim. Ya, tadi sudah Anda contohkan, misalnya di jalan raya kita cipratin air dari kendaraan, ya udah maafkan, gitu. Dimaafkan, tidak usah balas, gitu. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah eh, berkaitan dengan masalah khianat, ya, baik itu khianat terhadap agama, khianat terhadap amanat, harta, dan lainnya. Kita simpulkan sedikit, ya, bentuk khianat terhadap agama adalah bentuknya adalah khianat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu apa bentuk konkretnya? Itu dengan mengabaikan yang Allah perintahkan dan justru mendekati apa yang Allah larang. Artinya semua yang Allah wajibkan ia tinggalkan. Justru dia melanggar kewajiban-kewajiban itu dan lebih condong kepada kemaksiatan tentunya. Khianat terhadap amanat, harta, dan lain ini berkaitan dengan masalah sesama manusia begitu. Ya tentunya termasuk juga adalah bentuk khianat pemimpin kepada rakyatnya. Ketika dititipi harta, justru harta itu tidak dijaga, tidak dimaksimalkan sesuai dengan amanah itu, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diamanahkan tentunya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang berkaitan dengan masalah berkhianat terhadap agama, amanat, harta, dan yang lainnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita dan banyak kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah permudah segala urusan kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat khianat dan menghindarkan anak cucu kita dari ini juga, baik terhadap agama, amanat, harta, dan lainnya. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu, dan kita hendaknya senantiasa berdoa setiap habis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di waktu-waktu mustajab juga tentunya kita juga bermohon terhadap keselamatan diri kita, keselamatan saudara kita khususnya di Palestina. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan para mujahid semoga terhitung syahid, ya. Dan kita bermohon kepada Allah dan dimasukkan dalam kalangan orang yang bersama dengan mereka, baik dari harta yang sudah kita keluarkan untuk mereka, dari doa yang kita kirimkan, ataupun dukungan moral yang sudah kita sampaikan melalui media-media sosial kita. Tapi demikian, ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulullah tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.